Oke, kemarin kita udah berhasil mendapatkan data semua buku dari database, kemudian juga mendapatkan buku berdasarkan ID-nya ya. Semua udah dapat dari database. Nah, sekarang kita akan mencoba menambahkan buku baru gitu ya. Tapi sebelum itu saya mau coba ganti dulu tema ya, biar nggak bosen. Dulu tema di sini gue pakai Ayu Dark border, terus juga untuk file-file ikonnya gue juga mau ganti pakai si dari Ayu juga gitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai. Seperti biasa di sini kita tambahkan asinkronus terlebih dahulu. Sinkronus, kemudian di dalam sini kita tambahkan try catch. Try catch untuk errornya sementara kita konsol dulu. Konsol error create new book gitu. Nah, setelah itu kita masukkan yang bawah nih, kita copy satu persatu ya. Kita copy bagian request body ini, kita paste request body-nya. Kemudian setelah request body ini di paste, kemudian kita yang bagian menambahkan new ID ini nggak usah, karena kan dari database itu auto increment ya. Nggak usah itu. Nah, terus sekarang kita akan mulai menambahkan. Nah, caranya adalah dengan kita menggunakan Sequelize, kita tinggal bikin di sini variable new create new book gitu. Variable new book aja ya. New book gitu, kemudian di sini kita await, kemudian kita panggil modelnya book, kemudian kita create. Create di sini adalah create data yang mau kita tambahkan. Nah, di sini kan kita punya datanya title, kita tambahin title, kemudian data description kita tambahin juga dari description-nya. Ya, gitu. Nah, setelah itu kita sekarang berikan responsnya gitu. Sekarang kita res JSON. Kemudian di sini kita tambahin dulu statusnya. Res statusnya dia merupakan 201 atau created. Kemudian di sini JSON. Nah, di sini kita tambahkan aja status oke, kemudian datanya dapat dari new book ya. Nanti kita tambahkan di sini untuk title-nya dapat dari new book titik title. Kemudian description dapat dari new book titik description. Sama kalau misalkan kita mau tambahin si ID-nya, berarti di sini ID dapat dari new book titik ID, ini dapat dari database-nya. Kemudian kalau kita mau tambahkan lagi created-nya, kita tambahin aja di sini. Created add itu nambahkan di sini new book created add sesuai dengan nama yang ada di tabelnya ya, di kolomnya gitu. Updated add, ini new book updated add. Oke, di sini kita udah berhasil ngebuat logiknya. Kemudian di sini kita hapus aja nih yang dua ini. Hapus. Ya, udah seperti ini ya. Kita coba save. Kemudian kita jalankan servernya. Run dev. Oke. Setelah itu kita coba buka di PSQL-nya. Di sini kalau kita coba tes masih satu data aja. Kemudian kalau kita coba buka Insomnia, kemudian kita create data baru. Di create data di sini misalkan title-nya Java, description-nya learning Java for beginners, kemudian kita send. Nah, sekarang udah masuk nih. Ada datanya ID 2, title-nya Java, description-nya learning Java for beginner. Kemudian ini ada created add dan updated add-nya. Nah, kalau kita pengen ngecek apakah udah ada di database-nya kita coba pakai endpoint yang get all books. Nah, sekarang udah ada datanya. Kemudian kita coba cek juga nih di database benar atau enggak gitu ya. Kita cek lagi di sini. Nah, sekarang udah ketambah. Jadi sekarang kita sudah berhasil menambahkan data ke database-nya langsung gitu ya, dengan yang udah tadi kita refactor gitu di sini. Oke, sekarang kita coba menambahkan aja satu lagi ya. Kita coba tambahin satu lagi. Di sini itu misalkan Ruby itu ya. Kita belajar Ruby for beginner.
Ruby. Kita coba send. Datanya udah masuk, statusnya oke. HTTP status code-nya 201. Kalau kita cek di find all books, send, sekarang ada data dengan ID 3 Ruby. Kalau kita coba find by ID, dengan ID 2 dia harusnya Java, datanya muncul. ID 3 dia harusnya Ruby, datanya juga sudah muncul. Oke, jadi sekarang kita udah bisa menambahkan data buku baru ke database-nya kita. Selanjutnya kita akan coba untuk mengupdate dan nanti kita akan mendelete juga ya. Oke, stay tune terus guys.